bersama aku Tias Mirasih pastinya di acara yang paling keren yang hanya ada di Garuda TV, Kita dan Cinta. Seneng banget nih hari ini bisa lagi berbagi sama kalian, sama penonton yang ada di mana aja, penonton setia pastinya Kita dan Cinta, buat kita bahas nih tentang kehidupan para selebritis Indonesia. Tapi kalau nggak bahasnya sendirian nggak seru. Langsung aja kita panggil, nggak pakai lama-lama, sahabat aku ini, Mas Ferry Purwo. Mas. Ya. Lemes banget dah kalau masuk, agak lari gitu loh, biar agak gimana. Nggak apa-apa, ntar tinggal tarik lagi ke sini. Mas, hari ini kita mau bahas tentang kehidupan siapa sih? Ada nih komika kayaknya ya. Komika. Ini jarang-jarang nih biasanya komika datang ke sini, karena biasanya agak susah ya ngoling komika ya. Iya nggak sih? Biasanya suka agak gak mau gitu kan kadang-kadang kalau kita tanya-tanyain gitu kan. Karena biasanya tertutup ya. Tertutup. Paling kalau misalnya ngebuka tentang diri sendiri ya pas lagi perform, lagi stand up. Kalau gitu langsung aja kita bisa kan ya, kita buka komika yang satu ini tentang kehidupannya, bakalan sharing gak nih sama kita. Langsung kita sambut Aci Resti. Hai goyang you, bebaskanlah hatimu. Ayo goyang, iya boleh gitu sayang. Silakan. Aci Resti. Waduh. Tapi bener nggak? Saya sempat dengar dong kalau misalnya komika tuh nggak mau kadang-kadang kayak lagi ngobrol-ngobrol gini, karena biasanya materinya langsung dipakai buat stand up, bener, buat Kak. perform sendiri. Bener banget, karena kayak kan kalau stand up comedian itu dari keresahan kan. Iya. Nah biasanya kayak yang kalau yang ditanya-tanya kayak talk show gini nih, Bingung sendiri. ngulik kan jadinya kan apa sih emang nih masalah hidupnya gitu. Jadi kayak ya lebih ke sayang nih buat materi aja gitu. Jadi kita yang harus ikut nonton dia berarti. Kapan-kapan nonton dong. Iya boleh ya, bener ya, diajak loh off air-nya ya. Tapi nih Aci ini seorang komika atau stand up comedian yang benar, tadi kamu udah mention sendiri ya, kalau misalnya materi kamu tuh biasa tentang keresahan hidup. Keresahan hidup. Apa sih Ci yang suka dijadikan keresahan hidup kamu gitu? Banyak ya kayaknya. Iya banyak. Karena kalau stand up comedian itu semakin hidupnya menderita itu semakin lucu katanya. Kalau yang bisa ngolahnya ya, Iya. nulisnya gitu. Ya gitu deh kehidupanku. Kayak resah-resah soal keluarga, soal Kehidupan, cinta, keluarga. Terus apa lagi ya? Ya perjuangan aku dari dulu sampai sekarang gitu-gitu. Tapi awalnya apa sih yang akhirnya motivasi kamu untuk oke, semua orang pasti punya problem masing-masing di hidupnya. Tapi kan nggak semua orang juga mau meluapkan atau menceritakan itu ke semua orang gitu. Tapi kan kalau Aci kan justru akhirnya memilih untuk meluapkan itu as in stand up comedian. Kenapa sih Ci gitu akhirnya memutuskan untuk itu? Kenapa ada yang mendorong kah? Udahlah hidup lo udah susah banget, mendingan lo jadiin materi terus aja buat stand up. Atau memang ya udahlah daripada gue mendem sendiri, mendingan gue luapkan tapi bisa dapat duit, dapat cuan. Nah gitu. Itu lebih ke yang kedua ya. Jadi gini, gitu ya. sebenarnya kan siapa sih yang mau ngebuka kan itu kan kalau misalkan masalah hidup terus kayak keresahan tentang apa yang ada di hidup kita itu kan, apalagi aku ya, materi aku kebanyakan keluarga gitu, ngebahas bapak, ngebahas abang aku gitu-gitu. Hitungannya kan kalau ceritain masalahnya mereka atau masalah keluarga kita kan aib ya, aib keluarga. Siapa yang mau ngebongkar aib keluarganya sendiri di depan orang-orang gitu. Tapi aku pengen gimana ya, aku pengen hal itu nggak jadi sebuah aib, tapi aku pengennya kayak kita apapun masalah yang kita hadapi, kalau bisa berdamai sama itu, kenapa enggak gitu. Karena kalau aku pribadi kayak misalkan ada masalah keluarga nih, ya sebenarnya bingung juga mau cerita ke siapa gitu kan. Daripada cerita ke orang terus orang juga bakalan nyebarin tuh ya kan. Kita kalau cerita ke orang kan kadang ada aja orang yang mulutnya ember. Gitu terus ini si Aci gini ya mendingan gue ceritain langsung, mendingan gue aja ngember. Iya kan gitu. Mendingan gue aja ngember gitu. Terus apa namanya, ini banyak stand up-nya Aci itu tentang bapak. Emang bapak sepolos itu sih? Memang
bapak-bapak polos ya. Bukannya yang polos mah anak kecil gitu. Jadi nggak polos sebenarnya bapak itu. Lebih ke apa ya kak? Aci menyebutnya apa sih? Aci menyebutnya kocak dan aneh. Apa ya, dia tuh kayak bapak tuh jarang ngobrol, tapi sekalinya Jotok ngomong. iya jatuh gitu ngomong, kok kocak juga nih dia ya gitu. Jadi kayaknya aku juga keturunannya bisa apa berkomedi juga dari dia deh. Nurun dari Tanpa disadari ya. tanpa disadari. Tapi kan kalau emang dibilang menurun, waktu itu Aci sempat berpisah sama bapak dari almarhumah ibu meninggal ya. Iya. Bapak menikah lagi, terus pisah sama Aci, sampai akhirnya sekarang udah balik lagi kumpul lagi sama Aci. Berarti kan kalau dibilang nurun, prosesnya berapa lama tuh berpisah sama bapak? Dari umur berapa sampai kembali lagi bersatu umur berapa? Itu sebenarnya jadi bapak tuh kawin lagi pas mama masih ada. Oh masih ada, Iya, oke. jadi dia sebelum mama meninggal dia udah ngepur nih satu. Udah, Udah nyiapin. Wah, udah jual start. Udah jual start. Ada Udah backup plan ya, iya. Say? udah nyiapin nih satu. Terus itu Aci masih umur 10. Jadi Aci dari umur 10 sampai umur 17 tahun kalau nggak salah itu pisah tuh. Pisah. Jadi 7 tahun kan nggak sama bapak. Jadi Aci tinggalnya sama mama sama abang doang. Terus lama nggak ketemu bapak. Terus pas mama meninggal baru ketemu lagi, baru tinggal bareng lagi. Jadinya sekarang tuh kayak canggung gitu sebenarnya, kayak lah gue ada bapak lagi ya gitu. Makanya Jadi juga jadi ini ya, Aci bilang lucu juga nih bapak gue, karena kan mungkin sama kayak aku bilang rentang Iya, iya. waktu yang lumayan cukup lama kan, Aci nggak tahu kan kebiasaan bapak, cara iya. bapak ngobrol gimana, karena terakhir ketemu masih umur 10 masih tahun. iya, masih kecil, masih umur segituan SD gitu. Adaptasinya lagi pas ketemu lagi gimana sih? Itu susah tahu, kayak canggung gitu, kayak lah ada orang baru Coba di rumah. pertama kali ketemu lagi sama bapak, Iya, masih inget pas nggak? ketemu kan Yang paling memorable, yang paling Aci inget gitu, pas kumpul lagi sama bapak. jadi waktu itu kayak Aci maksudnya lagi baru bangun tidur terus duduk kan di ruang tamu, terus ada bapak, terus Aci kayak lah masnya siapa ya gitu. nggak kayak gitu, nggak kayak Gak gitu dong. nggak gitu. Lalu ya lebih ke ini kak, apa bingung nih memulai obrolan ke bapak tuh kayak gimana gitu. Terus Aci juga kayak kan di keluarga Aci komunikasinya tuh kayak kurang intens gitu loh. Jadi pas Aci udah gede kayak sekarang, Aci tuh pengen kayak punya keluarga yang komunikasinya tuh bener gitu. Maksudnya kalau kita punya ada masalah atau apa, cerita gitu-gitu. Jadinya Aci juga berusaha buat ngebenerin komunikasi itu kan. Jadinya Aci juga ke bapak jadi sering WhatsApp, jadi sering nanyain kabarnya. Kadang kan Aci suka nggak pulang gitu ke rumah karena udah misah nih Tinggalnya. udah tinggal sendiri gitu. Terus jadinya kayak kita benerin lagi gitu, tali silaturahmi ini anjir. Karena memang harusnya seperti itu sih. Iya kan? Iya, emang harusnya seperti itu, cuman memang keluarga kita aja yang agak lain. Ya benar sih, yang di awal kan tadi bilang, ini kalau cerita tentang ayahnya menjadi agak unik. Bertemu dengan ayah sendiri tapi seperti kayak bertemu dengan orang lain kan gitu kan. Ini uniknya di situ. Tapi kan itu karena ada satu gap perpisahan yang terjadi kan. Sehingga ada kecanggungan yang prosesnya menjadi seperti lebih kayak ketemu orang baru gitu. Tapi saya melihat memang entah kenapa ya garis hidupnya memang akan lika-likunya tuh berkaitan dengan Keluarga. struggling kehidupannya memang akan nggak jauh dari situasi-situasi yang ada di dalam keluarga nih, gitu. Dalam konteks jadi seorang yang menjadi tulang punggung, kemudian yang mencari fight-nya benar-benar luar biasa buat keluarga. Cuman yang memang harus diimbangi adalah gimana dapat attention, karena saya melihat banyak kehilangan perhatian di waktu kecilnya dulu, dan itu menjadi kehausan tersendiri yang sampai detik ini saya membacanya belum bisa dipenuhi, dan kadang-kadang menjadi kayak nelongso gitu. Ada sisi yang capek, lelah gitu, tirednya luar biasa.
Nah itu kadang-kadang ada unbalancing, ketidakseimbangan terhadap apa yang dia kerjakan, apa yang dia korbankan, dan pengorbanannya luar biasa, tapi feedbacknya nih kurang nih, karena dia kadang-kadang merasa belum siap menjadi tulang punggung, tapi situasi dan keadaan mencetak situasinya menjadi nggak ada pilihan itu. Tapi kan awal-awal juga Aci bilang sama bapak mau coba stand up, sempat dilarang katanya. Iya karena waktu itu kan maksudnya apa ya? Kalau latihan stand up tuh malam kan, jadi Aci kayak ngapain sih cewek-cewek gitu pulang malam gitu-gitu, bahaya gitu. Terus enggak kok Pak, Aci dianterin ini. Terus pas udah ya Aci mah ngebuktiin aja kan, maksudnya Aci nggak aneh-aneh gitu di luar gitu. Terus maksudnya kegiatan ini tuh positif gitu. Aci juga pengen cari teman-teman baru. Waktu itu juga Aci nyoba stand up tuh setelah lulus SMA, terus Aci nyoba nyari kerja, ya barangkali dari komunitas itu Aci bisa dapat kerjaan apa segala macem gitu kan. Tapi deritanya terlalu banyak ditelan sendiri. Apa gitu? Derita apa ya? Deritanya dia tuh terlalu banyak ditelan sendiri, dan itu yang makanya bisa kemakan badan, kemakan fisik juga. Nah itu yang jadi masalah sebetulnya. Gitu. Langsung dia begini. Oke. Wah, Kita bakal lanjut deh. lagi. Kita bakal lanjut lagi. Tadi ngomongin bapak udah, abis itu kita bakal ngomongin ibu. Ibu. Setelah yang satu ini tetap di Kita dan Cinta. Ingin saat ini dan cinta. Siap-siap dibikin ngiler sama Rahmat Ababil. Icip-icip makanan yang tentunya menggugah selera. Biar makin asik, masyarakat sekitar diberi tantangan sambil bagi-bagi makanan. Borong-borong, nolongnya gak pernah bohong. Setiap hari, pukul 5 sore, hanya di Garuda TV. Temukan lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan. Pasti kamu tak mungkin bila harus menunggu tanpa akhir. Inilah Musik Trending, Senin sampai dengan Jumat pukul 9 pagi. Buktikan, coba buktikan. Hanya di Garuda TV. Dan cinta. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Masih bersama dengan Aci. Aci, tadi kita udah ngomongin bapak. Ya. Sekarang kita ngomongin almarhumah ibu. Iya. Masih sering pasti kan ke makam? Jarang. Jarang ternyata. Tapi doain lah pasti. Doain ya. terus, doain. Karena kalau kan aku sekarang tinggalnya jauh kan dari makam. Jadi kayak ya jarang gitu. Maksudnya alhamdulillah juga kan kerja gitu kan. Jadi paling kayak kalau udah bener-bener capek butuh cerita gitu. Cerita tapi nggak ada yang dengerin tuh enak banget tau gitu kan. Nggak ada yang nyautin. Iya nggak ada yang nyautin. Ini kok kalau kamu cerita di makam ada yang nyaut bingung. Oh iya juga sih, serem banget sih itu. Gimana sih? Tadi sautin kabur kamu langsung. Cerita apa sih yang bisa kamu suka ceritain sama almarhumah ibu? Iya tentang permasalahan hidup ya gitu kayak asik. Kayak Mohon maaf, ibu nggak di roasting kan? Oh ya jangan ya, jangan. paling kayak ini doang, mah gimana sih nih bapak gitu. Itu curhat ya, kalau itu curhat Gimana ya. sih nih abang kok kayak gini banget gitu kan. Kayak kok duluan sih gitu. Kalau cerita apa yang gimana? diobrolin sama Ya itu tentang kayak misalkan kemarin Aci baru lulus kuliah kak gitu kan, kayak Ma Aci sekarang udah lulus nih gitu kan, terus ngapain lagi ya gitu, terus misalkan kayak waktu itu mau pergi jalan-jalan ke luar negeri gitu, maksudnya yang Aci sendiri pun dulu nggak kepikiran gitu, kok bisa ya gue tiba-tiba jalan-jalan ke luar negeri gitu, terus itu kadang itu Aci ceritain gitu ke
di makam itu cerita aja terus sambil bengong gitu. Pernah waktu itu kan emang makamnya kan ini ya apa deket pemukiman warga gitu kan. Terus lagi bengong tiba-tiba ada yang nyamperin gitu, maksud Aci ngapain nih orang gitu kan, maksudnya mau ngapain nih, gak taunya dia mau minta foto. Terus Aci kondisinya Aci lagi nangis gitu, lagi curhat, maksud Aci ya ntar dulu gitu, gue lagi nangis bisa nggak gitu kan. Ntar dulu nunggu kelar dulu nih. Jadinya Aci diem aja, makin nangis dia tuh ya kan, makin nangis biar dia pergi dulu gitu ya. Dia pergi nggak? Pergi. Kirain ikut nangis. Ikut temenin. Jadinya kayak ya udah gitu, kadang ya nggak melulu sedih sih kalau ke makam gitu kan, maksudnya ntar Sharing juga bahagia. ya. Ntar Maci marah-marah, lu sedih doang ke gua. Iya benar. Pas seneng lu lupa kagak inget lu. ya. Tapi apa sih Ci yang paling dikangenin dari sosok ibu? Ngomelnya sih kali ya, karena Mama Aci tuh wah kalau ngomel mulutnya parah dah, Gimana? bikin sakit hati kadang gitu. Oh, iya? Iya, maksudnya kayak iya namanya mama ya, tapi mah dia nggak pernah mukul gitu, maksudnya nggak pernah kasar gitu nggak pernah. Cuman emang ya bawel aja gitu. Kalau misalkan kalau sekolah tuh, waktu sekolah kayak lu sekolah jangan, kan Betawi kan, jadi lu gue gitu, lu kalau sekolah langsung pulang, jangan ada lu main-main ini. Padahal kan justru waktu kita sekolah ya masa-masa yang kayaknya paling seru. Makanya kenapa sekarang Aci jadi sering main apa segala macam. Yang dulunya mungkin Jarang Kurang, main. ya. kurang, jarang main gitu, selalu bantuin mama di rumah, nggak pernah, jarang main gitu kalau di luar tuh. Makanya yang ikut stand up ini juga kayaknya kalau masih ada mama nggak bisa. Karena pasti nggak dibolehin. Nggak dibolehin, ngapain gitu ikut-ikutan kayak gitu. Apalagi kalau nanti kamu roasting mama. Iya. Oh, pulang-pulang dikunciin, nggak boleh masuk ke rumah. Nggak boleh masuk, ke rumah. diusir. Diusir. Tapi kalau sekarang misalnya, manggilnya mama atau ibu sih mama? Mama. Mama masih ada gitu sih. Ada yang pengen Aci ungkapin nggak sih? Apa ya? Kalau masih ada. Atau yang pengen Aci bisa kasih sama mama tuh apa gitu? Kalau masih ada, Aci pengen bilang ke mama, kalau masih ada ya, kita bareng-bareng terus boleh ya, asik. Kita capek bareng yuk. Karena kan sempet kan waktu yang ditinggalin bapak, mama jadi single parent, tulang punggung juga kan, ngebiayain abang aku sekolah, aku juga sekolah, terus dia nyari duit sendiri gitu. Walaupun Aci tetap dapat jatah juga dari bapak gitu, cuman kan ya buat makan sehari-hari apa segala macam, ya usaha juga sendiri. Jadi kayak wah Aci ternyata sekarang ngerasain gitu apa yang dulu mama rasain gitu. Jadi kayak ayolah capek berdua yuk gitu. Kalau misalkan masih ada nih, kayaknya kita capek berdua gitu. Terus sama apa ya, itu doang sih paling, sama apa ya? Ketahuan nih kalau misalkan bohong nih. Enggak ketahuan. Enggak ketahuan. Dia udah tahu. Dibacain gua. Lebih ke kalau ada, Aci pengen ngajak mama kemana-mana sih kak, karena dulu waktu Aci kecil, Aci juga sering diajak kemana-mana gitu. Pengen membalas. Iya. Ada sih. Bisa nggak sih ada lagi gitu? Sama. Kalau bisa ada lagi juga aku pengennya ada lagi. Ada lagi ya? Iya, pengennya Ada sih lagi. tapi orangnya beda ya. Iya ada, cuman nggak ada. Ya gimana nggak ada, dia udah berbeda ya kan. Jadi Aci udah ngomongin masalah baru lulus. Baru lulus, alhamdulillah. Jurusannya broadcasting. Asik, broadcasting. Kenapa ngambil jurusan broadcasting waktu itu? Karena pertama ya, aku tuh ngelihat anak-anak
di TV itu Iya. waktu aku kompetisi kayak ih keren-keren banget sih nih kakak-kakak ini gitu kan, kakak-kakak ini, om-om ini gitu, kayak wow kece sekali gitu kan, pakai ini mau denger lagu kali mereka lagi denger lagu doang gitu. pegang kamera gitu kan, terus nontonin orang yang sedang menghibur gitu Kak, jadi kayaknya happy ini gitu kerjanya gitu kan. Terus akhirnya aku coba nanya-nanya gitu, gimana sih kalau kuliah jurusan broadcasting gitu kan. Terus kebetulan kan aku juga maksudnya udah di depan layar nih Kak, jadi aku tuh pengen banget belajar di belakang layarnya gitu kan. Kita kan karir nggak ada yang tahu ya, kalau Aci sih mikirnya gitu kan. Jadi kayaknya kalau misalkan gua udah nggak naik lagi nih karirnya gitu, maksudnya kan sekarang banyak ya stand up komedian yang Ya, baru gitu, ada yang jadi baru-baru juga. ya bisa jadi aku kegeser apa segala macam. Jadi karena Aci masih suka sama seninya, suka sama lingkungannya, kenapa Aci nggak nge-backup di belakang layarnya aja gitu. Jadi tetap ada di situ, tapi ya beda tempat nggak apa-apa lah, karena seru-seru juga gitu ternyata begitu. Tapi prosesnya Aci juga semua biaya sendiri ya Ci? Iya, alhamdulillah. Kuliah. Aku biaya sendiri. Aku nabung dulu karena takut kan, karena katanya kuliah sambil kerja itu susah. Jadi lu bakalan banyak cutinya, lu harus nabung dulu buat apa? Bayar cuti apa segala macem gitu. Jadi Aci waktu itu nabung dulu, terus baru berani kuliah ketika uangnya udah kekumpul, karena nggak ada yang nge-backup nih ya kan. Oh, iya. Jadi kudu struggle sendiri, terus ya udah alhamdulillah kekumpul, alhamdulillah ternyata bisa sampai lulus. Alhamdulillah nggak pakai pay letter ya? Tidak. Tidak. Urusan pekerjaan, karir, pendidikan, asmara nih. Aduh, asmara. Apa kabarnya? Ada yang ketawa no di situ. Tuh. Gimana sih sebenarnya Aci ini sekarang ada pendamping nggak sih? Nggak ada. Aku sendirian. Kasian ya? Kasihan makanya. Itu aku mau nyari lagi deh. Ya mau nyari lagi deh. Biar bisa Oh berarti diikut. nyari lagi deh berarti kemarin ada ya? Mana ada? Kemarin ada. Mana tuh kira-kira? Ingat ah. Udahan. Kenapa sih Mas udahannya kalau boleh tahu? Ya, Aku nggak ada kamu Ci, aku nanya Mas Ferry. yang menarik kan gini ya. Jadi kadang-kadang wanita yang mandiri ini kadang-kadang segalanya serba secara otomatis selalu. Nah, saking otomatiknya pasangan atau pria yang jadi dekat sama dirinya itu bisa suka keenakan tanpa disadarin gitu. Nah, akhirnya situasinya yang kebaca tuh lebih banyak dia yang support gitu. Ya, supportnya tidak hanya sekedar moral tapi juga urusan-urusan yang berkaitan dengan Waktu. finansial. Oh dengan waktu. Ya, waktu tapi begini ya Kak. Waktu, oke. Jadi hebatnya lagi yang kebaca nih, yang kemarin ini yang terakhir nih, itu sepertinya masuknya pelan gitu, slow gitu ya, Wah. pelan gitu ya. Wah, Kayaknya dia bermain dengan situasi-situasi yang Pintar tuh ya, kayak orang pintar ya. yang victim gitu ya, sehingga dia jadi masuk ke rasa-rasa ibanya dia, masuk tuh. Sehingga tanpa disadarin, ser, abis juga nih lama-lama duit gue nih kayak gitu kan. Nah ini, Juga ya. Capek juga ya. gitu. Jadi Baru turun honor udah nggak ada nih. itu yang saya lihatnya akhirnya nggak seimbang juga. Lagi-lagi sebetulnya kan yang dibutuhkan dari seorang Aci itu sebetulnya attention yang tulus Ya. sebetulnya. Perhatian yang mungkin banyak itu yang kurang didapat akhirnya ya, Mas, dari kadang-kadang dia tertipunya adalah, saya bahasanya pakai tertipu nih, Iya. karena kadang-kadang yang datang kadang-kadang jualannya soal attentionnya tapi sementara. Tujuannya Tapi ketika itu sudah dapat kepentingannya, itu mulai berubah tuh orang. Nah, akhirnya yang berjalan malah kebalikan, dia yang jadi lebih attention, perhatian, sampai ke urusan membackup semua, urusan duit jadinya. Nah itu terjebaknya di situ tuh.
terjebak. Manis di bibir ya, Ci? Manis di bibir. tapi kalau cewek tuh ini nggak sih emang kayak gitu nggak sih? Makanya itu ciri khas yang kadang-kadang wanita yang mandiri tuh. Iya, suka pahlawan gitu, suka ya kan? soan pengen ngebantu orang gitu ya gak sih? Apa gua doang yang emang PA gitu, tolil. Saking tolilnya sampai kayak gitu. Berarti bucin ya, Mas? Bucin. Bener. Tapi sebenarnya kalau mau punya pacar lagi nih, Iya. pengennya kayak gimana sih, Ci? Harus komika juga nggak? Enggak juga. Biar saling bisa ini roasting. Iya tuh enak sebenarnya bisa. Jangan baper Iya ya kan? benar, sebenarnya jangan Kita baper. berantem yang ada ya kan? Pengen ya yang menerima aku seapa adanya anjay. Atau seadanya apa? Seadanya apa? Kalau bisa yang mapan deh. Iya bener, aku juga pengennya itu. Karena Karena udah kalau enggak kamu nanti keluar duit lagi. Iya, Om, aku tuh udah capek sebenarnya. Iya, kok, Om. Lu ya panggil Om. Iya, Pak, Bapak. Iya, Mas. Ya mungkin kamu carinya yang lingkungannya coba yang lebih luas lagi Iya, mungkin. iya. Aku juga sebenarnya aku lagi fokus banyakin temen lah, karena kemarin kan emang karena aku pacarannya satu circle, jadi temennya itu doang ya kan Kak. Jadi aku pengen explore lebih jauh lagi nih orang-orang yang ada di luar tuh kayak gimana sih gitu-gitu lingkungannya gitu-gitu. Terus ya kalau bisa itu tadi mapan. Karena aku istilahnya aku selama ini orang-orang pegangan sama aku pengen dong pegangan ke orang Iya gitu. dong. Jangan ikutan pegangan juga lu ke gua. Gua buang lah. Jadi tarik-tarikan akhirnya ya kan? Gitu. Oke, mudah-mudahan lah kita Amin. Kita doain ya. Amin. Amin. Dapat sosok yang bisa menjaga Aci juga pastinya. Betul. Bisa mengemong biar ada yang ya jalurnya nih biar Ya. iya gitu kan. Nah, kalau yang ini kita sambut ya bintang tamu kita yang satu ini, Jelita Ramlan. Yeay. Halo. Hai, silakan. Jelita Ramlan, apa kabar sayang? Ini banyak banget kisah yang menginspirasi dari Jelita, tapi kita bakalan bahas setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Kita dan Cinta. Kita dan cinta. Intip aktivitas presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya di Garuda TV. Kita dan cinta. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Nah sekarang Aci gantian ya. Kita ngobrol sama Jelita dulu. Nih Jelita Ramlan. Yes. Orang tahu karena ada nama Ramlan di belakang. Jadi memang pasti ya. Karena keluarga kakak Ola Ramlan, adik Cynthia Ramlan. Tapi selain karena emang ada anggota keluarga yang lain yang orang juga banyak tahu. Nih Jelita tuh menginspirasi banget nih karena mempunyai ya kan gemoy. Tapi tetap confidence, kan gemoy, semok gini. Kamu menyebut diri kamu tuh apa sih? Semok. Semok. Kalau Bahenol. Bahenol bisa sih. Bisa. Semok. Nah, tapi mempunyai confidence yang luar biasa. Nah, itu kan kadang-kadang orang banyak yang, ya aku juga punya banyak teman-teman yang juga semok juga. Cuman kadang-kadang ada yang ya insecure sama diri sendiri, nggak pede. Nah, kamu tuh gimana sih nge-build confidence itu? Nah, kalau insecure, semua manusia aku rasa pasti punya Yes, insecure. of course. Mau itu kurus, mau itu badannya semok, mau tinggi, mau pendek, semua orang pasti punya insecure. Nah, I thank God, aku dibesarkan di keluarga yang support aku dari mental, dari bener-bener dari dalam gitu. Iya. Karena kalau di dalamnya tidak disupport, keluar dihantam orang, pasti akan tumbang gitu. Benar. Nah terima kasihnya aku punya family yang bener-bener dari bokap, nyokap, kakak semua itu support aku secara mentalnya udah dari kecil gitu loh. Jadi
keluarnya mau aku dibully kayak gimana pun kayak udah hah apaan lo gitu, kayak udah nggak ngaruh gitu. Jadi itu yang bikin aku pedein, nggak pede juga sih sebenarnya, kayak ya gue cantik, gue cantik kok, emang badan gede kenapa ada yang salah? Bener. Enggak kok, badan gede pun bisa cantik. Semua perempuan di Indonesia ini, bukan di Indonesia, di dunia lahir itu pasti cantik, nggak ada yang jelek. Semua perempuan, laki-laki ganteng. Ya. Kalau laki-laki cantik berarti beda. Iya. Gitu aja, simpelnya menurut aku. Ya. Manusia perempuan dilahirkan cantik, laki-laki dilahirkan cakep. Ya. Kalau laki-laki jadi cantik ya udah itu Pilihannya dia ya, itu pilihannya dia. Balik lagi gitu. Jadi itu keluarga sih dari dalam dulu yang paling penting. Karena itu yang paling Rootnya kan, iya rootnya, akarnya, dan iya. emang dari situ sih, karena banyak juga kita tahu lah cerita tentang orang lain yang emang malah keluarganya yang keluarga membuli. sendiri yang membuli gitu. Bukan loh. berarti keluarga aku tidak membuli aku ya. Iya. Kakak-kakak aku punya panggilan sayang buat aku. Iya, apa itu? Kayak Mbak Ola, kalkun. Turki, ayam kalkun kan. Iya. Kakak aku yang lain kita punya panggilan sayang masing-masing. Tapi justru karena itu yang nge-build aku jadi kayak ya pede gitu. Iya, dari- iya. Kayak ngasih tahu mereka kayak walaupun lu badannya gede tapi lu harus wangi, harus bersih, harus Iya, bergaya, harus cantik, harus kayak gitu. Ya, karena benar mau paling utama dari keluarga. Yes, betul. Karena kadang-kadang kita gimana keluarga kita ngebully, kita mau keluar juga jadi Iya. keburu takut ya kan. Tapi sempat turun banyak Parah. ya. Iya, parah. 32 32 kilo. kilogram itu gimana ceritanya? Diet, sih, Diet. parah. Makan bersih. No Olahraga? tepung, no gula. Iya, olahraga tapi masih. tepung sama gula emang paling No cepat sih. tepung, no gula, no oil. Yes. Yes, itu. Turun dalam waktu berapa lama tuh? 4 bulan. Ih, 32 cepet kilo. banget sih. Cepet banget. Karena sebenarnya kalau buat aku pribadi nih, orang pada bilang misalnya kayak Tias, lo apa namanya dari dulu badannya nggak berubah, terus nggak pernah ini, kok gue nggak ini, gue nggak bisa ya. Emang semua itu berdasarkan niat. Yes, betul. Nggak ada yang nggak bisa, Nggak di bisa, dunia iya. ini, nggak ada yang nggak Nggak bisa. ada. Nggak ada. Sampai orang kita juga banyak berita, mungkin ada yang lebih besar size-nya dibandingin Jelita, bisa kan? Bisa, Turun pastilah. sebanyak itu tuh bisa, Mas, banyak banget. Karena emang emang niat gitu, Iya, jangan cuma ngomong doang. Kadang-kadang orang cuma ngomong, gue pengen banget kurus. Lo minum apa sih? Lo ngapain sih? Ya lo mah nanya-nanya doang, tapi kalau emang nggak diet mah percuma gitu loh. Iya, benar. Tapi sampai akhirnya Jelita memutuskan untuk diet, itu karena apa sih? Anak Udah, sih. kenapa? Aku pengen hidup lama untuk sama anakku. Karena dia cuma punya aku. Kalau aku sakit, kalau aku nggak sehat, yang ngurusin dia siapa? Yang sesayang aku ke dia siapa? Nggak ada. Jadi aku harus sehat, aku harus berumur panjang, make sure kalau dia harus jadi orang sukses. Ya aku harus sehat lah dari diri aku dulu, baru anakku nanti nyontoh gitu. Karena sekarang single parent, Yes, single Jadi- mother. single mother. Lebih tepat, yes. Tapi anak pernah ngomong nggak? Umur berapa sekarang? 4. 4 tahun. Jadi nggak pernah komen tapi ya? Enggak sih. Nggak pernah komen. Tapi terus akhirnya kalau misalnya memutuskan untuk ini masih pengen nurunin lagi nggak? Masih dong, harus. Masih. Masih. Masih ada ini nggak? Masih ada apa target nggak? Target harus 2 digit 2 digit. minimal ya. Sekarang masih 3. Masih 3. Masih 3. Pengen lagi turunin. Bisa dong, masih Bisa, bisa. harus bisa dong. Tapi programnya masih tetap dijalani. Lagi enggak ini. Lagi. Karena lagi capek. Kan jadi gini, diet itu Kita lihat dulu ini sebelum diet nih ya. ini sebelum punya anak malah. Oh, sebelum punya Sebelum punya anak. anak. Ini sebelum punya anak. Ada yang punya anak buset itu abis punya anak. Bener-bener. Oh, Melarnya melar banget. Bener-bener melar. Aku sampai 160 kilo. 160. Yes. Ini mulai Sekarang 123. ini udah mulai ini nih, mulai, ya. program. Program. Tapi kan kayaknya kalau aku lihat gitu ya, tetap fashionable gitu. Tetap Kakakku Ola Ramlan ya. Ya. Kalian tahu semua kakakku Ola Ramlan, aku tidak mungkin tidak fashionable. Diomelin ya. Langsung di Jadi malah kalau misalnya mungkin sama Kak Ola malah bukan diomelin masalah size. bukan Masalah justru gaya kayaknya ya. Dia support aku, maksudnya bukan berarti dia jangan gendut-gendut, nggak gitu juga, tapi paling nggak ya at least kamu harus sehat lah. Ya. Mau kamu size kayak gini it's okay, no problem, tapi harus sehat, harus bisa aktif, ngerti Iya, nggak? iya. Walaupun badannya gede tapi aktif, mau kemana aja ayo gitu. Salah satu keaktifannya adalah
kursus kue, bikin Ya, kue, suka ya baking. baking. Terus sekarang bikin usaha juga, Ya ada kue. baking. Nah kan kalau nyemil ntar naik lagi dong berat badannya, Itu enggak? dia problemnya. Iya kan? Tapi untungnya aku bikin kue nggak suka makannya. Karena kuenya Kalau bukannya lagi- kamu suka atau bukan. gimana? Kalau lagi bikin kue kan udah dengan aroma segala macam Oh, pas baking iya, kan. iya, Jadi kayak nggak nanti the next 2-3 jam baru. Baru makan sama aja dong. Kirain 2-3 tahun. Kirain bener-bener gak dimakan gitu kan, karena udahlah ya Tetep udah. loh, kan harus quality control. Rasanya Iya masih sama Iya, nggak iya, tiap betul. hari? Iya nggak sih? bener, Iya dong. Tapi quality controlnya nggak setoples Nggak juga sih, nggak. kan, nggak banyak dong. Tapi ini 13 bersaudara, tapi dari 3 ibu yang berbeda. Tapi kompak banget. Nih kita lihat ya, ada foto-foto kalian. Aci bisa lihat nggak? udah ada. Itu kiri kakak ya, kakak juga. Ola, Jelita, Cynthia ya. Ceweknya berapa, cowoknya berapa? Cowoknya cuma 3. Tuh cewek semua sisanya. Aslinya cewek. 10 cewek berarti. Tuh nih ya. Iya. Itu mamah 2, istri Mana? pertama sama istri terakhir. Mamaku istri kedua. Mamah pertama yang tengah jilbab, mamah ketiga itu, mamah yang Cynthia yang terakhir. Berhubungannya baik semua, berarti ya. Bener-bener Semua baik ya. Yang hebat bokap sih. Bokap Bisa tuh Almarhum ya. wah, udah lah. Almarhum papa. Aku nggak bisa ngomong banyak karena dia kalau ada 10 jempol aku acungin. Bisa bikin kita semua Harmoni ya. Yes. Bokap tuh nggak tahu deh. Best. Gimana cara papa menggabungkan kalian semua? Aku sih waktu itu yang setahu aku dari aku kecil aku sudah punya kakak banyak ya gitu. Dan ibuku sangat disayangin sama kakak-kakakku dari istri pertama gitu. Jadi aku nggak ada memori bahwa mereka ada perkelahian atau apa, nggak ada di memori aku karena aku masih kecil kan. Pun begitu Cynthia lahir, aku sangat mencintai Cynthia karena bapakku gitu, kok ini adikmu gitu loh. Dan dengan ibuku yang setelah maksud ibu kandungku terus ada ibu sambung, nggak ada kayak ibu tiri gitu, nggak ada gitu. Bokap bilang ya ini nyokap lo, udah titik, nyokap 1, 2, 3 gitu ada. Walaupun cerai ya, maksudnya tidak kawin yang 1, 2, 3 enggak, bokap cerai gitu semuanya. Cuman dari awal, dari kecil aku selalu taunya ya ibuku 3 titik. Ibu pertama, ibu kedua, dan istri bapakku yang selanjutnya gitu. Jadi nggak ada kayak bermusuhan atau ada Iri-iri atau apa gitu, nggak ada tuh ya? Nggak ada sih. Dari aku kecil, dari kecil ibuku yang ibunya Cynthia ngurusin aku juga. Kalau aku digebukin bapakku, dia yang nutupin badanku. Oh my Kena God. gebuk bapakku juga sampai biru-biru. Apa abah kan keras kan orangnya gitu. Dia yang nutupin badanku kalau aku lagi digebukin sama abah tuh, ditutupin badan aku sama nyokapnya Cynthia. Segitu kamu. belainnya ke aku. Jadi makanya nggak ada, "Wah, kamu ibu tiri nih, ibu tiri jahat." Nggak ada gitu. Dari kecil. Itu hebatnya bokap bikin itu semua, mulus aja set, nggak ada ini. Dan walaupun abah udah nggak ada, tetap semua Sama, masih. hubungannya nggak ada yang berubah. Takutnya kan ada yang Nggak ada. karena masih ada abah nih, jadi pada ngelihat abah pada takut. Tapi sekarang abah udah nggak Kita ada. soalnya pada saat mau nangis jadinya di kuburan abah, maksudnya dikubur udah gitu, nggak boleh nangis. Oke. Gandengan semua, janji mau ada atau nggak ada abah tidak akan ada yang berubah. Semua kita satu keluarga gitu sama nyokap. Udah dari situ ya berjalannya waktu, alhamdulillah sampai hari ini nggak ada yang berubah sih. Makin besar keluarga, makin banyak kasih sayang. Aci, mau ikut gabung? Boleh. Boleh mau ikut gabung ke keluarga Jelita? Biar makin banyak ya kayak. Biar makin luas. Seru. Kan keluarga kan makanya itu aja nggak ada yang emang ibu tiri kan, berarti bisa aja berkumpul emang memperbesar, memperluas tali silaturahmi kan, nggak harus. Ada yang one day lebaran, darah sekali. ada nyokapnya Mbak Ola, ada nyokap aku, ada nyokapnya Cynthia, duduk bertiga gitu. Kumpul semua. Kumpul semua, bokap yang nyuruh Nyokap akhirnya menikah lagi nggak? menikah lagi. Menikah lagi. Semuanya berarti masing-masing Masing-masing punya ada lagi. keluarga lagi. Tapi masih baik semuanya. Itu gimana ya caranya? Itu nggak gampang loh, Mas. Hebat Ya banget. itu pasti ilmu. Luar biasa sih. Kalau yang melakukan tanpa ilmu nggak bisa juga.
Berarti dia sudah memang, makanya kan sebetulnya kayak orang yang melakukan apapun dalam konteks misalnya seperti ini memang kalau ilmunya sudah bagus, ya. pasti dia bisa menjalankannya dengan baik gitu. Dan kalau bicara tentang confidence, saya melihat outputnya karena di dalam keluarganya juga cukup bagus, outputnya kan beda. Confidence dari kata per kata yang keluar kan nggak ada sisi minder, pesimistik gitu kan. Semuanya memang confidence gitu. Makanya dia tidak pernah ada yang dia takuti dalam hidup sepertinya. Jadi dia jalan saja untuk sekarang dan ke depan dia hadapin semua, dia terabas semua. Gas terus loh ya. terus. Gas terus. Gitu. Urusan jodoh. Pendamping hidup. Wah sekarang kan single mom. Single mom. Gimana Tapi sih? ada pasangan. Ada pasangan. Tapi kan hitungannya masih ngurus anak sendiri. Belum ada pasangan dalam rumah tangga lagi gitu kan. Gimana sih cara kamu tetap biar happy hidup berdua sama anak? Itu dia, kekuatan aku tuh ada di si Keribo ya, aku manggilnya karena rambutnya keribo banget. Karena dia Namanya mix Obina ya? Obina. Obina. Dia mix African kan, jadi rambutnya keribo. Nah, semangat aku tuh dia soalnya. Jadi kayak setiap hari yang aku laluin seberat apapun, aku cuma lihat mukanya. I do this because of you. Jadi nggak ada rasa kayak capek ya pastilah. Namanya ngurus anak sendiri pasti capek lah. Tapi justru karena semangat dia nyemangatin terus tiap hari, aku punya tanggung jawab yang sangat besar. Itu yang bikin aku jadi kayak nggak boleh lah, nggak boleh ini apa namanya, nggak boleh lemah, nggak boleh ini gitu. Harus kuat, harus jadi ibu yang kuat, kasih lihat ke dia. Gitu. Kriteria calon suami idaman. Aku tuh nggak ada kriteria yang spesifik sih sebenarnya. Lebih ke sayang aja sama Obina. Bisa sayang sama dia. Kayak karena gini, kalau kamu mau sama aku berarti kamu harus tahu aku sudah ada satu buntutnya. Beli satu gratis satu. Buy one get one ya? Buy one get one. Buy one get one ya? Jadi aku selalu kalau mau nyari pasangan ya dia harus sayang sama Obin dulu baru. Sayang sama aku mah gampang, ya kan. Tapi kalau sayang sama anakku tuh bukan satu hal yang gampang gitu. Jadi aku pasti ngeliatnya ke situ dulu. Kalau dia udah, anak tuh kan nggak bisa bohong ya. Ya. Kalau dianya nyaman sama orang yang sama aku, pasti aku mau. Itu aja sih, nggak bertanggung jawab. Tuh, bertanggung jawabnya juga aku nggak yang minta harus kaya raya, punya private jet, nggak juga. Yang penting bisa mencukupi semuanya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Masih sayang sih paling pentingnya. Iya. Kalau Mas Ferry nih udah ada nih katanya pasangannya. Apa yang Mas Ferry lihat? Apa kamu yang mau nanya Mas, juga kita boleh loh. Gimana kalau Kalian kita ke belakang aja yuk berdua ya, Mas, yuk. Kalau mau nanya langsung. Kalau Jelita kayak dari pengennya berdua aja Mas, bisa nggak? Langsung nanya langsung ya kan? Private. Ya, saya ngelihat dia bukan tipikal yang apa namanya mudah jatuh gitu. Dalam konteks fall in love tuh nggak gampang. 100%. Ya. Jadi kalaupun misalnya dengan seseorang itu mengedepankannya, ini nggak apa namanya nggak banyak sebetulnya wanita yang kayak gini. Iya. Artinya gini. One of a kind nih, one of a kind. Jadi artinya mengedepankan sisi rasionya lebih banyak dibanding pakai perasaan. Kalau samping kan agak baper ya. Ya. Yang mana? Karena ini pengalaman hidupnya belum Mas, belum ngehit dia sampai ke wah gitu, belum. Iya, Dan jangan sampai sebenarnya. Kalau aku udah yang sampai udah kayak gitu. Jadi udah 6. Iya. Udah 6 gitu. Ya makanya jadi saya lihatnya udah sudah cukup mature untuk bagaimana dia harus bersikap terhadap laki-laki gitu. Jadi tapi yang kalau kita bicara sekarang at the moment yang sekarang ini, entah kenapa saya masih melihat akan ada tetap sosok yang pelabuhan terakhirnya nanti. Yang ini bukan berarti tidak dalam konteks tidak baik, bukan, tapi masih perlu waktu untuk akhirnya kita bisa dalam punya match satu bersama dalam waktu yang long term banget, itu saya masih belum yakin. Makanya nanti akan ada sosok yang baru. Kita doain. Amin. Siapapun itu pokoknya yang terbaik.
buat Aci juga, buat Jelita juga, apalagi harus yang juga sayang sama Obi. Oke, kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol dengan Jelita dengan juga Aci setelah yang satu ini. Tetap di Kita dan Cinta. Cintai aku apa adanya aja, jangan. Kita dan Cinta. Intip perjalanan pasangan suami istri dalam mewujudkan menu impian keluarga. Sambil menikmati sajian kuliner yang menggugah selera dan ngobrol bareng mengulik kehidupan mereka. Saksikan Yang Ku Mau, Senin sampai Rabu, pukul 8:30 pagi, hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Kita dan Cinta. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Nah, ini segmen tes kejujuran. Oke. Wih, Kejujuran. jujur nggak nih? Jadi tinggal jawab aja bener atau salah dari pertanyaan yang aku bakalan kasih. Nanti Mas Ferry juga bakalan jawab tuh. Kayaknya biasanya udah dijawab duluan sama Mas Ferry sebelum aku lontarkan pertanyaannya. Emang, Yuk, pertanyaannya mana apa? pertanyaan yang pertama buat siapa? Oh, oke, buat Jelita ya. Benar atau salah? Jelita Rahman kalau makan sehari 8 kali. Benar. Sampai sekarang? Enggak. Oh. Itu dulu, karena aku kadang suka lupa kalau udah makan. Astaga, Dulu ya, bisa kayak- begitu Kayak ya? misalkan diajak Orang makan. lupa udah makan tuh gimana ceritanya? Aduh, aku lapar banget nih. Ya Allah, aku belum makan seharian. Terus adek aku kayak, lah tadi Lu udah digoreng, makan? oh iya ya 1. Bakso, oh iya 2. Mie ayam, astagfirullahaladzim, iya ya udah 3 kali. Terus kenapa sekarang gua lapar? Kayak belum makan. Tapi akhirnya tetap makan dong yang keempat. Makan. Makan Dulu dong. ya. Dulu. Sekarang enggak. Pokoknya sampai 8. Bisa gitu pakai reminder ya. Mungkin bisa tolong Harusnya dicatat kayaknya ya. dicatat atau difoto. Jam segini habis makan apa, jam segini makan selfie sama makanannya kan. Bener atau salah? Waktu kecil-kecil, Jelita sering diseret oleh Ramlan buat mandi. Sekali sih, nggak sering. Sekali. Sekali Ya diseret. benar lah. Iya, benar. Benar berarti ya. Susah banget buat mandi emang. Benar berarti kan? Mas Ferry juga benar nggak? Ya bukan susah ya kan, kadang-kadang kalau kakak adik itu Kecil. biasa lah itu kan. Cuman Tapi emang aku susah mandi zaman dulu. Susah banget disuruh mandi gitu. waktu kecil, Waktu kecil. waktu Sekarang kecil nggak semua juga kan? pada Iya kan? Nah itu makanya dijambak bukan diseret nih. Wah, dijambak suruh ke kamar mandi. Beneran? Beneran. Tapi cuma sekali. Sekali, ya. Habis itu langsung Ya udah. nggak mau digituin lagi Nggak mau. soalnya kan. Jadi Takut. langsung takut. Benar atau salah? Jelita Ramlan larang Ola Ramlan buat nikah lagi. Betul. Wih, betulnya kenceng banget lo. Benar. Kenapa nggak boleh nikah lagi? ya daripada Enggak. gagal lagi gitu. Maksud aku gini, nikmatin dulu dia bahagia, momen-momen bahagia sama anaknya lah. Kalau pasangan tuh nanti akan datang sendirinya yang terbaik gitu. Jangan buru-buru karena kadang-kadang kalau buru-buru kan Nggak selektif. nggak gitu setia ya. gitu. Jangan, nikmatin aja dulu ke kesehariannya sama anak-anak, kenal banyak orang gitu loh. Nanti dengan sendirinya kok disaring sama Allah, set, kasih waktu lah maksudnya. Ada nanti Maksudnya orang biar ada waktu pembanding Iya. antara waktu bersama dengan Yang sebelumnya. mantan suami gitu dulu, waktu berhubungan dengan suami dengan sendiri gitu. Kadang-kadang kan kita kalau memang kecenderungannya kalau sudah gagal pengennya cepet-cepet. Cepet-cepet. Nah itu kalau bisa dikasih jeda lah. jeda dulu ya. Biar dia tahu bahwa oh ternyata sendiri bisa juga ya bahagia gitu. Nah itu kan. Exactly, yes. Jadi kalau ngomong gitu, terus pas di ngomongin gitu, Allahnya bilang apa? Ya, iya kan sekarang Mbak Ola lagi menikmati banget dia Iya. dengan momennya dia gitu maksudnya, dan aku happy banget gitu. Jadi jangan buru-buru lah, karena balik lagi segala sesuatu yang buru-buru tuh pasti Nggak endingnya baik. nggak enak gitu. Kenali dulu sampai muak baru deh. Yang kadang-kadang kita udah Sampai kenalin muak. Aja masih masih salah, salah ya kan? nggak mas? Bener-bener. Sampai muak aja Sampai masih masih salah salah. gitu. Apalagi Bagi yang kayak belum cuma kenal. beberapa saat terus langsung
karena gue cinta nih, ayo nikah. Jangan. Bener. Oke, kita lagi sekarang sama Aci ya. Benar atau salah Aci suka risih sama abangnya? Bener. Kenapa sih Ci abang sendiri? Haha. Bener. Bener Mas? lah. Benar. Ya memang masalahnya seputar keluarga doang ini. Selalu Di situ nanti kenapa sih? muter-muter aja di situ. Iya, gak tahu tuh dia kenapa sih bermasalah mulu. Gak risihnya tuh gimana contohnya? Karena ada saja masalah-masalah yang jadi justru triggernya dari kakaknya gitu. Yang akhirnya berdampak akhirnya kepada keluarga, lalu mau nggak mau ya Aci yang harus handle dia nih handle. jadinya. Ya, jadi kayak Pusing kan? aku lagi. Sabar ya Ci. Iya kak. Bener atau salah? Kalau buat Aci tuh cewek nembak duluan gak masalah. Bener. Karena Karena kan- itu sudah kamu Nah. lakukan. Tapi bener juga sih, ada benernya loh menurut saya. Karena ini kan bicara soal rasa ya. Iya. Harusnya kita punya kesamaan kan antara laki dan wanita itu. Kalau memang punya rasa lalu dia mengungkapin ya nggak apa-apa juga kan. Iya. Gitu. Nanti masalah diterima enggaknya ya udah. Urusan belakangan. Iya. Kalau nggak diterima, gitu kata-katain. Jadi bahan lagi ya kan, lumayan. Lanjut ya, bener atau salah? Aci tuh paling gak suka posting masalah-masalah hidup di sosmed, terutama urusan asmara. Ya iya, kalau cuma posting mah aku aja yang jawab, nggak dapet Iya, apa-apa. bener ya. Kalau jadi bahan mah enak bener ya lah. Ci. Ya nggak, Ci? Bener. Bener kan? Bener ya? Bener-bener. Karena apa ya? Ya kan itu tadi. Aib. Aib. Tapi kan dipakai juga buat bahan stand up. Iya, tapi Ada cuannya. mungkin karena jadi buat bahan stand up orang mengiranya itu bercandaan, bukan sesuatu yang real. Iya, itu. bener. Dikemasnya kan jadi kayak gitu tuh. Bener, Kalau kayak bener. gitu kan dia cerita langsung serius gitu. Ya orang akhirnya membuatnya lebih dapat bahwa itu yang terjadi sesungguhnya gitu. Memang kalau pakai stand up kan orang ini mau bercandaan, dia ngarang nih. Tadi kayak belum tentu bener nih. Iya. Fiktif nih. Fiktif. Oke, kalau begitu. Kita lanjut lagi ya, tapi setelah yang satu ini, tetap di Kita dan Cinta. Dan kau bisikan kata dan cinta. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan, saatnya berdiskusi untuk mencari solusi. Mengupas isu-isu terkini dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bersama ahli dan pakar terpercaya. Indonesia Kita, setiap hari pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Kita dan cinta. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Sayangnya udah segmen terakhir. Ini nanti akan ada konklusi dari Mas Ferry. Tapi aku mau tanya deh satu pertanyaan lagi buat kalian. Gimana sih caranya merubah insecure menjadi bersyukur? Dari Aci. Aku ya. Aci orangnya sebenarnya insecure banget. Karena Aci hidup dan terlahir dari keluarga yang biasa aja gitu. Ketika Aci ketemu sama teman-teman yang maksudnya ya di atas Aci gitu, kayak aduh Aci minder gitu Kak. Apalagi dengan bentuk tubuh Aci yang kayak gini gitu, yang Kayak gini gimana? Bentuk tubuh gimana? nah, maksudnya tapi kan standar Indonesia tuh cantik tuh Tidak ada putih. standar Indonesia. Ya, Kayak gitu makanya yang ada. kebanyakannya tuh kan kayak gitu, yang orang-orang Ya. ya yang masih ada lah orang-orang yang masih mikir kayak gitu kan. Terus makanya kenapa Aci insecure. Nah alhamdulillahnya Aci ketemu stand up comedy ini yang dimana kita bisa berdamai sama sesuatu nasib. Ya. Kita berdamai sama nasib yang udah kita punya gitu. Dan Aci percaya ternyata nasib itu masih bisa dirubah gitu. Selagi kita mau ya, selagi kita masih ya, karena hidup kita kan kita sendiri yang nentuin mau kayak gimana. Jadinya Aci mikir kayak lah ngapain insecure ya gitu. Kan hidup ini bukan cuman perkara fisik tapi kemampuan dan kebisaan yang kita punya gitu. Kayak selagi Aci
gimana ya, selagi Aci nggak nyusahin orang dengan Aci yang kayak gini, ya kenapa pusing-pusing gitu, ya udah bersyukur aja gitu. Bener. Gitu Kak. Itu ya. Kalau Jelita, Kayak yang Aci bilang tadi, kalau Aci berdamai dengan nasib, kalau aku berdamai dengan diri sendiri. Itu dulu yang paling penting, karena kalau sudah berdamai dengan diri sendiri, menerima segala kekurangan dari diri. Karena gini, siapa yang mencintai diri lo kalau bukan diri lo sendiri? Mau orang mencintai sebesar apapun, kalau diri sendirinya nggak mencintai diri sendiri, pasti nggak akan berguna cinta dari orang lain gitu. Jadi balik lagi, berdamai dengan diri sendiri, menerima, memperbaiki, berusaha memberikan yang terbaik sama diri sendiri dulu, baru yang sekitar mengikuti. luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Nah, kalau konklusi dari Mas Ferry nih, buat Jelita dan juga buat Aci, gimana Iya, Mas? menyangkut tadi soal insecure dan bersyukur, sebetulnya ada yang menarik tuh. Apa tuh? Insecure itu selalu bicara tentang manusia dengan manusia. Ya. Bersyukur itu bicara tentang manusia dengan Tuhannya. Makanya kenapa kalau tadi bicara tentang insecure, kita selalu berjarak pada posisi yang manusia ini kan selalu mengeluarkan batasan-batasan. Makanya tadi bicaranya soal dengan bentuk fisik yang begini. Makanya kita bertanya, fisik yang kenapa? Iya. Masalahnya di mana? Iya. Nah, masalahnya manusia itu selalu membuat batasan-batasan yang tidak pernah dibikin batasan oleh Tuhan itu sendiri. Lalu manusia bikin batasan, wah yang cantik tuh begini, yang ini Standarnya, begini, yang ini standar begini. itu. Standar-standar yang dibikin oleh manusia, lalu kita terjebak oleh situasi itu. Nah, akhirnya terjadilah yang tadi insecure tadi. Padahal sebetulnya, mohon maaf nih, misalnya ada orang dianugerahi, dia hanya punya tangan satu. Tapi hebatnya adalah kadang-kadang, atau dia tidak punya tangan misalnya. Tapi kalau orang banyak berpikir itu adalah kekurangan. Tapi sebetulnya Tuhan tidak membuat itu kan. Buktinya dia bisa melukis pakai kaki. Kita yang Mulut sudah punya kadang-kadang. kelengkapan ini, Nggak suruh bisa. melukis nggak bisa. Belum tentu bisa. Nah, jadi kekurangan itu nggak pernah ada sebetulnya. Jadi kita yang membuat batasan-batasan itu. Itu tadi soal itu. Lalu kalau bicara tentang Aci, saya lihat dia sebetulnya sudah jadi orang yang hebat. Karena dia sudah bisa berdiri di atas dirinya sendiri. Bahkan sekarang jadi tulang punggung. Apalagi yang perlu harus dijadikan semacam pengucilan kepada dirinya sendiri. Itu udah hebat sekali loh. Karena tidak semua orang bisa melakukan hal semacam itu. Nah, yang terpenting sekarang adalah gimana caranya untuk keluar dari situasi-situasi dan mental yang tadi suka nelan sendiri. Itu harus mulai ada tuh. Sharing tetap penting, tapi kamu harus memang dengan orang yang tepat. Ya, dia bisa siapapun bentuknya. Entah saudara kamu, teman kamu, sahabat kamu, tapi yang kamu benar-benar memang kamu bisa yakin di situ kamu bisa menaruh secure kamu punya cerita gitu. Nah, ke depan saya sih lihat kan dia masih sangat muda ya, panjang lah perjalanan, masih sangat bagus lah. Tinggal mempertahankan situasinya. Oke, kalau buat Jelita ini juga pondasinya sudah sangat kuat, lalu confidence-nya juga sudah terbentuk. Tinggal bagaimana caranya dia memanfaatkan keberuntungan yang dia miliki. Karena saya lihat aura dia tuh punya keberuntungan yang bagus. Tinggal gimana nih caranya ngebangun itu, lalu bisnisnya dibangun, lalu menjadi besar, dan akhirnya dia bisa memetik itu nanti ke depannya bisa bermanfaat buat orang banyak. Gitu. Itu sih. Amin, 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 amin. Kita doakan selalu ya yang terbaik pastinya untuk Jelita dan juga untuk Aci. Mudah-mudahan juga cepat menemukan jodoh yang terbaik. Sukses untuk segalanya ke depannya. Terima kasih juga udah datang ke Kita dan Cinta, udah sharing sama kita. Thank you. Thank you untuk semua yang udah menonton kami. Sampai ketemu lagi di Kita dan Cinta. Bye. Numpang nyanyi ya. Numpang, sok. Numpang nyanyi. Bangun Karaokean, dong. karaokean. Karaoke. Hidup berjalan seperti